Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Pada hari Jumat kita akan merenungan singkat. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita dan kita tetap fokus kepada Tuhan. Di bulan Desember yang sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama, bahkan seluruh dunia merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Namun yang menjadi pemikiran bagi kita adalah, apakah kita melangkah di jalan yang benar? Sekali lagi, apakah kita melangkah di jalan yang benar? Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kami benar-benar mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Di bulan Desember ini Tuhan, kami teringat akan peristiwa yang luar biasa. Engkau turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia pada saat ini. Namun ya Tuhan, biarlah renungan ini menjadi membawa berkat bagi kami dan semangat dalam Tuhan, bahkan fokus ke dalam Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan membawa renungan dengan tema melangkah di jalan yang benar. Nah, melangkah di jalan yang benar, apakah yang kita harus jalani? Apakah yang kita harus renungkan? Apakah kita benar-benar di jalan yang benar? Karena kita tidak tahu, dunia tidak menentu dalam kehidupan sehari-hari ini. Apakah kita benar-benar melangkah seperti apa yang kita harapkan? Apakah kita sesuai dengan Tuhan yang inginkan? Mari kita melihat di dalam Matius ayat 7, Matius 7 ayat 12 sampai 14. Namun kita akan melihat dalam fokusnya adalah di dalam ayat 14. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, biarlah perikop firman Tuhan di ayat 14 mengatakan, apa sih maksudnya? Sesak pintu di jalan dan sempit jalan yang menuju kehidupan. Banyak orang yang sedikit yang mendapatinya. Ini perlu pemikiran, ini perlu logika yang benar-benar yang dimasuk akal dalam pikiran manusia. Memang pikiran Tuhan dengan pikiran manusia itu sangat jauh berbeda. Kenapa? Tuhan menginginkan biar umatnya benar-benar mengerti apa yang Tuhan inginkan. Nah, melalui renungan ini kita akan melihat dalam perjalanan ini penuh dengan liku-liku. Ya, kita percaya banyak begitu. Ada yang jalan yang terjal, curam, mendaki, dan kadang penuh dengan duri yang kita hadapi. Nah, apakah sampai situ? Apakah kita diam saja? Meski demikian, kita tidak boleh menyerah atau berhenti di tengah jalan sebelum tujuan tercapai. Nah, untuk mencapai keberhasilan itu ada jalan yang harus ditempuh. Tentunya kita tidak boleh asal melangkah. Yang jelas, kita harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Dan yang jelas, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita tidak mampu untuk melangkah ke jalan yang benar. Nah, kita harus membuat pilihan yang benar serta melangkah di jalan yang benar pula. Ketika kita hendak mendaki ke puncak gunung, artinya dalam puncak kehidupan, jalan yang harus kita lewati pasti terasa berat dan melelahkan. Namun tak kala kita mencapai puncak gunung itu atau puncak dalam kesuksesan, terbayarlah semua kemenatan yang kita rasakan. Kita dapat menikmati hamparan yang hijau dengan pemandangan yang indah dan luas dari atas sana. Itu tidak gampang, saudara. Itu tidak semudah apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Semua itu perlu perjuangan, perlu proses, bahwa kita tidak semulus jalan yang kita pikirkan. Semuanya itu adalah Tuhan yang memberikan jalan yang baik.
Karena kalau kita mengikuti jalan yang benar, kita harus mengikuti otoritas Tuhan yang sudah berikan pada kita saat ini. Ya, saat ini banyak orang sedang mencari-cari jalan demi mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak sedikit orang yang salah memilih jalan, akhirnya mengalami kehancuran, ingin cepat kaya dan berhasil. Mereka menempuh jalan yang sesat, pergi ke dukun, paranormal, dan sebagainya. Apakah itu jalan yang benar? Tentu tidak. Seperti Salomo berkata, ada jalan yang disangkanya orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu terdapat dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang menuju kepada kehidupan yang berkemenangan dan diberkati, tetapi tidak semua orang menempuhnya, karena jalan itu sesak dan sempit seperti tertulis, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarnya pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya, pintu yang sesak adalah jalan menuju keselamatan kekal. Tidak gampang kita mengikuti Tuhan, tidak gampang kita seperti apa yang kita bayangkan. Oleh sebab itu, kita harus mengakui otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Itulah janji Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 9. Jadi jalan utama yang harus kita tempuh sebagai dasar hidup kita adalah beriman kepada Tuhan. Nah, disitulah kita harus melihat pengorbanannya di atas kayu salib adalah bukti nyata betapa Dia mengasihi kita. Betapa kita adalah ciptaan yang baru. Karena itu janganlah kepada kehidupan yang lama. Dosa harus kita tinggalkan, kehidupan kita yang lama kita tinggalkan. Itu adalah wujud dalam perbuatan nyata setiap hari. Sebab kita adalah merefleksikan iman kita. Jadi iman itu adalah tampak dalam kehidupan. Nah, momen yang seperti ini adalah bahwa kita akan memperingati di bulan Desember. Natal adalah hari Tuhan turun ke dunia untuk memberikan jalan yang benar. Jalan untuk melangkah kita menuju keabadian kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah kita mau membuka hati diri kita untuk memberikan kehidupan kita, hati kita kepada Tuhan? Biarlah renungan yang singkat ini menjadi peringatan akan kasih Tuhan. Meskipun betapapun suramnya hidup, betapapun dunia mengalami kehancuran yang tidak menentu, tapi jalan Tuhan adalah melangkah di jalan yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami mengakui dan kami menunduk bahwa otoritas hidup kami adalah di tangan Tuhan. Karena kami tahu dengan melangkah di jalan yang benar, Engkau beserta kami. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Joyful yang pada saat malam hari ini Tuhan, biarlah mereka harus tetap fokus kepada Tuhan, melangkah di jalan yang benar. Karena kami tahu Engkau turun ke dunia untuk memberikan jalan kebenaran pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa khususnya nanti pada hari Minggu tanggal 20 Desember ada ibadah kedua jam 9 pagi dan jam 9 sore, jam 5 sore diadakan ibadah yang kedua untuk acara Natal yang sederhana. Biarlah Tuhan memberikan pengurapan yang lebih baik lagi, dan biarlah Tuhan beracara. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Ya, terima kasih. Kami mohon maaf ada perkataan yang salah. Biar kiranya Tuhan memberkati. Kita tetap semangat dan fokus dalam Tuhan. Haleluya. Amin.